Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tutur Receh. Jadi kali ini saya akan meng-share eh, video cara menghitung subnetting kelas C. Jadi perlu kalian ketahui, di subnetting itu ada namanya prefix. Ini namanya prefix. Oke. Jadi prefix di kelas C itu ada prefix 24 sampai prefix 30. Dan penghitungannya juga sama. Gitu. Nah, di sini saya sebagai contoh itu saya pakai prefix 26. Nah, pertama kita harus tahu prefix ini adalah jumlah angka 1. Gitu. Maksudnya gimana sih jumlah angka 1 itu? Jadi prefix 26 itu sama dengan jumlah angka 1. Gitu. Jumlah angka satunya, jadi satunya ada 26. Jadi kita tulis saja sekarang 1 2 3 4 5 6 7 8 titik. 1 2 3 4 5 6 7 8 titik. Berarti 16 kan? 16 17 18 19 20 21 22 23 24 titik. 24 25 26. Nah, sisanya 0 karena ada 4 oktet. Jadi ini oktet 1, kedua, ketiga, dan terakhir gitu. Nah, sekarang kita menghitung jumlah subnet atau jumlah network dengan rumus 2 pangkat X. X itu adalah banyaknya angka biner 1 pada oktet terakhir. Nah, oktet terakhir itu ini. Jadi angka satunya ada berapa? Ada 2. Berarti kita masukkan 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. Nah, jadi ada 4 network. Oke, yang kedua sekarang yaitu mencari jumlah host per subnet, yaitu rumusnya 2 pangkat Y dikurang 2. Nah, Y itu adalah kebalikan dari X. Y adalah banyaknya angka atau bilangan biner 0. Nolnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Berarti 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 64 dikurang 2 sama dengan 62 host. Nah, berarti jika kalian host ini adalah IP yang bisa dipakai ya. Nah, terus hampir lupa. Di prefix 26 itu ada namanya subnet mask, tahu kan ya, yang 255 255 255 itu. Nah, untuk menghitung itu kita harus menghitung ini. Jadi ini udah 255, ini 255, ini 255. Nah, ini berapa nih? Gitu. Biasanya kan titik 0. Nah, kalau misalkan ini 0 semua. Nah, kalau misalkan diganti angka 1 beda lagi dia. Oke. Cara menghitungnya gimana? Jadi kenapa gini? Pertama, karena kalian harus ngerti kenapa di sini dia nilainya 255. Ini 255, ini 255. Gitu. Jadi kita hitung dulu dari sini. Harus pakai rumus seperti ini. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16, 16 tambah 16 32, 32 tambah 32 64, 64 tambah 64 yaitu 128. Oke,
Ini ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 6 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Terus kita tulis di sini 1 1 0 0 0 0 0 0. Nah, yang 0 itu kita tinggal tambahkan nih, kita turunkan. Yang dipakai itu yang angka 1. Ini nggak usah dipakai. Berarti 128 ditambah 64 sama dengan 192. Kok bisa? Karena yang angka 1 ini yang harus kita jumlahkan. Kalau misalkan ini angka 1 berarti ditambah 32 gitu. Oke, paham? Jadi di sini subnet masknya itu adalah 192 di prefix 26 gitu. Nah, terus terakhir kita menghitung blok subnet. Berarti 256 dikurang X itu adalah nilai dari terakhir ini. Di outlet terakhir nilainya berapa? Nilai dari angka 1 yang tadi kita hitung 192. Berarti 256 dikurang 192 gitu. Berapa? 256 dikurang 192 4. 15 kurang 9 6. Berarti 64. Oke. Berarti 64. Nah, menghitungnya jadi blok subnet itu adalah kita tulis dari sini 0 ditambah 64 berapa? 64. 64 tambah 64 berarti 128. 128 ditambah 64 berapa? 192. Nah, sampai dia 192, nggak boleh lebih gitu. Nah, terakhir kita menghitung alamat host dan broadcast yang valid. Nah, di sini kita harus pakai namanya, bentar, berarti saya hapus dulu ini. Nah, kita pakai tabel. Karena ada 4 network, kita bikin 4 kolom. Udah ini ya. Oke. Oh, harus ini nih, sorry, maaf. 1 2 3. Nah, jadi di sini adalah network. Kita tulis dulu. Terus ini IP awal atau IP pertama. Ini IP terakhir. Dan ini broadcast. Kita tulis dulu di sini tadi IP-nya ini kan IP-nya. Nah, jadi kita tulis dulu di sini 192.168.1.0. Di sini 192.168.1.64. Nah, seterusnya 192.168.1.128. Terakhir 192.168.1.192. Oke,
Nah, terus kita mencari podcast itu adalah kita turun ke sini, berarti dikurang 1. Berarti di sini adalah 192.168.1E191 dikurang 1, sama di sini juga dikurang 1, berarti 192.168.1.127. Yang 64 itu adalah 192.168.1.63. Nah, yang ini terakhir, yaitu kita pakai aja cara gini. 192 ditambah 64 itu adalah 6 15 2, ya kan? Di sini 256 kalau misalkan kita teruskan, tapi nggak boleh. Nah, terus kita kurang 1 aja. 192.168.1.255 gitu. Nah, yang kalau terus kita mencari IP atau host yang dipakai. Kalau ini ditambah 1, kalau turun tambah 1, kalau ke atas itu adalah dikurang 1. Nah, misalkan 192.168.1 tambah 1 kan 1. 192.168.1 berapa kalau dikurang 1? 62. Nah, benar kan? 62 host. Berarti satu network itu ada 62 host. Benar. Nah, kita tulis saja langsung di sini. 192.168.1.65. Ini 192.168.1.126. 192.168.1 ditambah 1 129. 192.168.1.190. 192.168.1.193. 192.168.1 dikurang 1 254. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi ada 4 network. Ini network 1, network 2, network 3, network 4. Oke. Nah, fungsinya apa sih kayak gitu. Jadi misalkan di sini ini saya hapus. Misalkan saya hapus ya. Saya hapus. Oke. Fungsinya apa sih kayak gitu? Nah, contoh di sini. Ini ada 2 komputer. Dia saling terhubung, komputer A dan B. Nah, misalkan IP-nya itu adalah 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255 bukan 0 ya, tadi 192. Dan di sini ada 192.168.1 misalkan ini 1 sampai 62 ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 sampai 62. Misalkan 20. Nah,
ini subnet masnya 255.255.255.192. Nah, ini masih bisa koneksi gitu karena dia satu network. Kalau dia nyebrang, contoh di sini saya pakai bukan 20 lagi, tapi saya pakai misalkan di network 2, saya pakai di network 2. Yang ini kan network 1 nih, ya kan, dia ada di network 1. Nah, misalkan di network 2 itu saya pakai 65 atau 64 ya. 65 nggak bisa kalau 64, dia network. Kita pakai misalkan 100 kan masuk ke network 2. Ini tidak bisa koneksi karena dia ini adalah network 2. Dan sedangkan ini network IP-nya network 1. Jadi harus satu network. Seperti itu. Itu adalah salah satu fungsi dari subnetting. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, langsung di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.